Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Anak Umi. How are you today? Semoga Anak Umi dalam keadaan sehat ya Nak dan tetap semangat. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang sistem pernapasan pada hewan dan sistem pernapasan pada manusia. Tonton video kali ini Anak Umi. Sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan setiap jenis hewan berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Cacing tanah. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Serangga bernapas menggunakan trakea. Caranya bernapas adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut dengan stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis atau yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Amfibi atau kata. Amfibi merupakan hewan yang memiliki dua tahap hidup, yaitu di air dan di darat. Saat di air, dalam fase brudu, amfibi bernapas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung, kemudian menuju tenggorokan, lalu masuk ke bagian paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Beberapa hewan reptilia ada yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Saat terbang, sistem pernapasan dibantu oleh udara yang disimpan di pundi-pundi udara. Jadi ketika di darat, burung itu bernapas dengan menggunakan paru-paru. Nah, ketika dia terbang, dia akan menggunakan sistem pernapasannya itu adalah berupa pundi-pundi udara. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung, kemudian menuju tenggorokan, lalu masuk ke bagian paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Sebelum masuk ke paru-paru, udara yang kita hirup melalui beberapa alur. Perhatikan alur pernapasan pada manusia. Nah, di sini yaitu ada ketika udara masuk ke dalam tubuh itu, urutannya itu dimulai dari rongga hidung, trakea, bronkus, paru-paru. Sedangkan ketika udara keluar dari dalam tubuh itu dimulai dari paru-paru, kemudian bronkus, trakea, dan rongga hidung. Berikut bagian-bagian tubuh yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Ada faring, trakea, paru-paru kanan, dan paru-paru kiri. Bagian paru-paru terdiri dari 3 bagian, bronkus, bronkiolus, alveolus. Nah, bagian paru-paru ini dia ada selaput pembungkusnya yang disebut dengan selaput pleura. Berikut bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan serta fungsinya. Yang pertama, hidung. Fungsi hidung itu adalah untuk menyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Kemudian, selain daripada itu, hidung juga berfungsi sebagai penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Yang kedua, trakea atau tenggorokan. Fungsi trakea ini adalah sebagai penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Kemudian, trakea juga berfungsi sebagai penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke bagian paru. Paru-paru terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus.
Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkiolus adalah percabangan bronkus. Alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau disebut dengan CO2. Proses menghirup udara. Yang pertama, udara masuk melalui hidung. Yang kedua, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Yang ketiga, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Yang keempat, gas oksigen diserap oleh alveolus. Proses saat mengembuskan udara. Yang pertama, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Yang kedua, udara keluar melalui saluran pernapasan. Yang ketiga, udara yang dikeluarkan mengandung karbon dioksida dan uap air. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Umi sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Umi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.